Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwanur Alfiani dengan NIM 25308210106 dan teman saya Dela Agustin dengan NIM 25308210111 dan Ervan Herianto dengan NIM 25308211019. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan PowerPoint dengan judul Proses Pengambilan Keputusan dalam Dunia Bisnis Modern. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Teti Supiati Japar MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis. Pendahuluannya adalah bahwa strategi bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap media sosial dan keunggulan bersaing. Selain itu, media sosial terbukti memiliki peran sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh strategi bisnis terhadap keunggulan bersaing. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi strategi bisnis dan pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan berdasarkan cara atau prosesnya itu ada 3. Yang pertama, ada keputusan rasional. Model keputusan yang paling rasional adalah model secara eksklusif berfokus pada semua hal dan hanya pertimbangan yang relevan. Dengan keputusan tersebut, di mana relevansi berarti pertimbangan tersebut berfungsi sebagai alasan fungsional yang membenarkan suatu pilihan. Rasionalitas model ideal memperhitungkan semua dan hanya mempertimbangkan yang relevan. Definisi relevansi memberikan alasan yang mendukung suatu pilihan. Implikasi fungsional mengidentifikasi 4 jenis alasan fungsional yang mengarah pada 4 jenis model yang sesuai. Yang kedua, ada keputusan kreatif. Kreativitas adalah inti dari pengambilan keputusan manajerial modern. Memungkinkan pemimpin bisnis menghasilkan solusi inovatif dan menciptakan peluang baru. Untuk mendukung kreativitas dalam desain inovasi produk baru, perlu disajikan persyaratan yang belum diketahui sebagai tantangan. Hal ini akan merangsang desainer simulasi lebih lanjut dapat dicapai dengan menyajikan persyaratan tersebut bersama dengan ide-ide baru. Merupakan persyaratan dan ide-ide tersebut pada bidang konteks lain yang berfungsi sebagai sumber inspirasi atau pemicu kreativitas. Yang ketiga, ada keputusan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat keterlibatan dalam beberapa tahap proses dengan keterlibatan awal. Tingkat keterlibatan yang lebih spesifik, yaitu dalam menghasilkan alternatif dan perencanaan, juga berhubungan secara signifikan dengan kepuasan aspek kepemimpinan. Kepemimpinan partisipatif mencakup beberapa dimensi kunci. Dalam konteks organisasi, proses pengambilan keputusan melibatkan anggota tim dan staf dalam penentuan pilihan atau tindakan. Proses penanganan konflik organisasi menggunakan pendekatan bersama untuk menyelesaikan perbedaan pendapatan atau perselisihan. Strategi komunikasi yang positif membangun dan memelihara jalur komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan mendukung. Selanjutnya ada nilai-nilai moral. Etika bisnis Islam menuntut keseimbangan antara profit materi dan prinsip moral spiritual. Ada sidik, amanah, tablik, dan patona. Demi mencapai kemaslahatan sosial, namun penerapan nilai-nilai moral untuk membangun keberlanjutan menghadapi tantangan besar, terutama karena mendominasi maksimalisasi keuntungan finansial. Tantangan ini mencakup konflik nilai, sulitnya mengintegrasikan moralitas keberlanjutan ke dalam praktik bisnis. Sifat eksternal moralitas, nilai-nilai keberlanjutan belum terinternalisasi kebutuhan keterlibatan. Perlunya melibatkan pemangku kepentingan dan pekerja berdasarkan nilai-nilai moral pribadi mereka untuk mewujudkan nilai manfaat keberlanjutan. Musyawarah dalam hubungan bisnis masyarakat berisiko diinstrumentalisasi atau disalahgunakan oleh pihak terkuat yang dapat menyebarkan ideologi atau mengalihkan fokus dari masyarakat sebenarnya. Untuk mengatasi risiko etika
ini diperlukan di terapan musyawarah yang tegas dan komparatif. Argumen utama adalah bahwa gagasan Aristoteles tentang musyawarah dapat mengurangi resiko etika dan membantu perusahaan memperkuat praktik musyawarah. Mereka melalui identif krisis langkah musyawarah dapat penekanan pada perspektif dinamis. Keadilan berbisnis. Keadilan bisnis adalah inti dari etika usaha, memerlukan perilaku adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, karyawan, konsumen, investor, masyarakat secara global. Keadilan ditegakkan melalui integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan. Transparansi dan kejujuran sangat penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil berkelanjutan. Rekomendasi utama adalah perlunya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam regulasi perdagangan internasional untuk membentuk ekosistem bisnis yang lebih etis. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dalam bisnis modern harus menggabungkan rasionalitas, kreativitas, partisipasi, serta nilai-nilai moral dan keadilan. Integrasi bisnis dengan media sosial meningkatkan daya saing, sementara penerapan etika dan prinsip Islam, sidik, amanah, tablik, patonah, memastikan keputusan yang berkelanjutan, adil, dan bermoral.